Jadi ibaratnya kita kalau masuk lift, dan lift ini adalah pandeminya, ini kita masuk lebih dulu, ya kan? Ketika pandeminya sudah selesai, kita keluarnya paling terakhir. Ya. Itulah yang terjadi juga di tempat kita. Shalom, welcome to Marketplace Wisdom bersama saya Fandi dan saya Meti. Yes. Dan di episode kali ini khususnya ada sebuah hal yang sangat spesial untuk kita bahas. Mengenai bagaimana bisnis konvensional bisa bertahan khususnya di era yang sudah semakin berkembang ini ya, dengan semakin banyaknya bisnis digital dan online. Nah, tanpa berlama-lama lagi, di sebelah saya sudah ada narasumber Pak Budi yang saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, saya Budi Mulyo Halim. Saya biasa di dunia marketplace dikenal dengan nama Halim. Ya, saya melayani sebagai CG leader di GMS Surabaya Barat. Wow. Nah, sekarang gimana Bro Budi? Kira-kira Bro Budi ini bisa di sekilas gitu ya, berbisnis apa, kenapa kok di bisnis itu, seperti itu? Oke, saya bergerak di bisnis tour and travel. Saya masuk ke sini karena kebetulan saya sekolah di dunia pariwisata di salah satu universitas di Surabaya. Terus ketika lulus ya semua teman-teman saya pada masuk tour and travel awalnya, dan saya termasuk juga salah satu yang masuk bekerja sebagai profesional di tour and travel. Nah, itu kira-kira tahun berapa? 2002. 2002. Nah, 2002 kan juga pastinya tour and travel lagi booming-boomingnya gitu ya. Seperti itu. Nah, waktu itu bekerja sebagai profesional, berkarir ya. Iya. Terus apa titik balik Bro Budi untuk akhirnya mendirikan sendiri? Oke, saya bekerja sebagai profesional sejak 2002 sampai 2009. Terus karena saya punya tempat, dan waktu itu saya ngobrol sama teman baik saya yang kebetulan juga di dunia tour and travel juga, teman kuliah juga, teman gereja juga. Terus kita asal aja nyeletuk, yuk kita coba usaha bareng. Nah, kebetulan ada tempat. Nah, akhirnya di 2009 kita memberanikan diri untuk terjun untuk membuka brand kita sendiri, bendera sendiri di tour and travel. Oke, sekarang dengan adanya disrupsi ini ya, itu gimana Bro Budi dengan travel online, apa semuanya serba online. Nah, sedangkan saya lihat Bro Budi dan partner ini masih konsisten di jalur yang konvensional. Iya. Oke, jadi memang saat ini pada awal-awal saya bekerja di tour and travel, waktu profesional pun kita sudah melihat tendensi ke sana. Nah, cuman tetap ada sesuatu yang nggak bisa disentuh di dunia online, yaitu tentang personal touch. Ya. Nah, ini yang untuk sampai sekarang ada tetap orang yang membutuhkan personal touch yang tidak bisa dilayani di online. Ya, itulah yang kita terus fokus, itu yang kita terus tekankan ya. Dan memang kita bergerak di dunia service. Nah, itu yang terus kita fokus untuk saat ini. Jadi kata kuncinya adalah personal touch gitu ya, Meti ya. Gimana Meti? Mungkin bisa dicoba dijelaskan sedikit, Ko. Tadi kalau ngomong tentang personal touch itu apa strategi yang diberikan dari tour and travel sendiri yang itu orang nggak bisa dapat kalau mereka beli secara online atau secara digital? Oke, tidak. Apa yang terjadi saat ini adalah ketika mereka beli secara online, memang mereka bisa kapanpun 24 jam ya. Sedangkan di kita punya office hours ya, kita nggak bisa melawan mesin. Nah, tapi apa yang terjadi adalah reschedule. Biasanya mereka itu tercentok ketika mereka sudah booking, itu mereka harus kadang ada ganti tanggal, ganti jadwal, atau kadang ganti rute dan sebagainya. Nah, itu yang mereka kebingungan untuk kontak kemana. Nah, itulah yang kita jual ketika kita harus berkompetisi dengan online. Tentu kita nggak bisa berperang di online kuat di mana, kita berperang di masalah personal touch. Jadi saya omong, Pak, memang harga kami lebih mahal sekian, tapi kalau Bapak ada reschedule atau ada sesuatu yang membutuhkan sentuhan manusia, nah online ini Bapak akan kesusahan kontak kemana. Dan banyak klien saya yang beli online juga pada akhirnya harus dalam tanda kutip
ngeriwui saya ya untuk membantu Merepotkan ya, ngeriwui. merepotkan Takutnya dia nggak ya. ngerti ya. Ya, merepotkan saya karena mereka harus reschedule yang mana mereka nggak tahu harus kontak kemana ataupun ketika mereka sudah booking ternyata kalau ke luar negeri ada butuh visanya ketolak atau visanya ada masalah. Nah, mereka bingung harus kontak kemana. Itulah yang kita selalu jual ketika Bapak Ibu dengan kita, ya kita akan sangat mudah dikontak, sekalipun tidak 24 jam, tapi kita fast respon. Ya, jadi yang saya lihat itu sebenarnya adalah begini, memang yang online ini punya jalurnya sendiri dan ada beberapa orang yang benar-benar teliti, benar-benar nggak gaptek gitu ya, yang mendapatkan manfaat atau benefit dari itu. Tapi jujur juga ternyata kenyataannya ya pasti akan ada hal-hal faktor X gitu ya. Nah itu yang tidak bisa diatasi di online. Nah bagi beberapa teman kalau boleh saya simpulkan, Bro Budi ini ngelihatnya juga beberapa travel agent yang konvensional yang lain, ketika melihat yang satu aturannya seperti ini misalnya, contoh aturannya tinju gitu ya, berarti kan nggak boleh pakai kaki tuh tinju. Nah Bro Budi nggak masuk ke ring tinju, tapi mungkin masuknya ke itu medan peperangan yang lain, di mana yang petinju ini tidak bisa dengan leluasa menang di situ. Benar. Gitu ya. Oke. Meti? Apa yang membuat Ko Budi, saya panggil Ko Budi aja ya, membuat Ko Budi ini untuk tetap bertahan dengan bisnis yang sekarang? Apakah ada kepikiran untuk beralih nantinya atau akan tetap stick dengan atau masih bisnis menjanjikan ini? untuk masa depan? Oke. Untuk saat ini kita akan tetap fokus di cara saat ini. Sebetulnya karena kita untuk konvensional ini membuka banyak pintu buat kita. Karena contoh mereka akan merekomendasikan ke keluarganya atau ke perusahaannya, yang mana pada akhirnya itu akan membuka banyak pintu untuk pekerjaan kita. Jadi untuk saat ini kita akan tetap fokus di apa yang kita kerjakan sekarang. Jadi dengan bisnis jasa gitu ya dan excellent dan sebagainya itu akan membuat word of mouth gitu, cerita kemana-mana dan itu akan menjadi referral customer. Benar. Gitu ya. Customer yang dan ya, sedangkan customer yang sudah oke, sudah satisfied ini juga akan menjadi repeat customer begitu. Betul. Kan. Gitu. Betul. Jadi secara customer tambah lama tambah banyak gitu. Teman memang harus memperhatikan customer satisfaction itu ya. Benar. Nah, gimana cara Bro Budi untuk mempertahankan customer satisfaction ini? Oke, jadi untuk memperhatikan kepuasan customer ya, karena kita ini bekerja di bidang jasa yang nggak ada produknya, nggak kelihatan barangnya ya. Jadi yang kita lakukan adalah pertama kita fast respon. Yang kedua adalah ketika kita sudah menjanjikan, kita itu komit. Jadi apapun yang kita sudah omongkan, kita ini komit. Dan yang ketiga kita juga memberikan servis tambahan. Ya, contoh ketika seandainya tiket ini harus dikirim, terus ada pengambilan dan juga masalah pembayaran juga kita lebih fleksibel karena kita sudah kenal dan kita untuk masalah pembayaran kita lebih fleksibel supaya mereka juga nggak merasa nggak dipercaya, nggak dikejar-kejar seperti itu. Saya ini salah satu kliennya dan saya merasakan manfaat itu ya. Ternyata tidak harus bayar hidup. Mundur-mundur dikit nggak apa-apa lah Fandi ya. Ya karena sudah kenal ya. Iya betul. Ya, kalau belum kenal ya mungkin lain cerita. Iya. Saya penasaran nih mau tanya kok. Semua sektor bisnis, apalagi kalau kita kembali ke beberapa tahun ke belakang ya, semua sektor bisnis itu kena dampak dari COVID. Ya kita semua pernah mengalaminya. Dari bisnis travel sendiri pasti juga ngaruh kan, karena setahu saya airlines, bandara semuanya pada tutup. Pasti akan sangat berpengaruh banget dengan bisnis yang Ko Halim ini jalankan. Bagaimana bisa survive dari kondisi pandemi sampai hari ini dan tetap bisa bertahan dengan bisnis ini? Apa mungkin ada cerita di balik itu secara personal dengan Tuhan juga tentunya ya, dengan ini sampai hari ini bisa tetap. Iya, jadi ketika pandemi COVID ini semua bisnis terdampak ya. Cuman salah satu yang paling parah adalah di bidang kita juga. Jadi ibaratnya kita kalau masuk lift dan lift ini adalah pandeminya, ini kita masuk lebih dulu, ya kan? Ketika pandeminya sudah selesai, kita keluarnya paling terakhir. Ya.
Itulah yang terjadi juga di tempat kita. Nah, pada waktu itu benar-benar tidak ada pemasukan ya. Itu zero income, nggak ada reservasi, yang ada ini kos keluar terus, tiket-tiket yang sudah dibeli ketika kita join travel fair dan sebagainya ini semuanya pada refund. Jadi benar-benar tidak ada pemasukan sama sekali. Cuman saat itu kita bertahan karena kita punya cash flow yang cukup baik. Ya, kita punya dana darurat yang menurut saya sangat aman untuk beberapa tahun. Ya, karena kita punya finance yang cukup ketat. Napasnya panjang. Iya, karena waktu itu saya pernah ikut bisnis breakthrough dan diinformasikan di bahwa GMS ya, di GMS waktu itu salah satu pembicara luar bahwa kita itu harus punya daya tahan yang panjang. Nah, salah satu daya tahan yang panjang itu adalah dana darurat. Nah, cuman waktu itu karena kita harus mikir ya kan, ini uang keluar terus, tidak ada pemasukan, akhirnya ya kita bertahan dengan dana darurat dan sambil mulai switch ke bisnis yang lain ya. Jadi kita pernah bikin kurir, karena kurir di kantor pada nganggur ya kan. Kalau dulu ngambil dokumen, kirim tiket, ambil pembayaran dan sebagainya, ini pada nganggur. Terus kita juga jual makanan, ya bukan masak sendiri tentunya, kita ambil dari vendor. Terus ada lagi, dan akhirnya hotel juga butuh pemasukan ya. Nggak ada orang yang menginap di hotel, terutama di Bali. Nah, hotel membuat paket-paket yang menarik. Jadi bayarnya murah, bisa upgrade sampai ke suite room dengan bayar standar room. Terus tanggal menginapnya juga nggak perlu diisi, dikosongin dulu. Nah, mereka menggandeng kita sebagai rekan untuk menjual. Nah, itu yang membantu kami ketika di musim-musim COVID. Ya, jadi akhirnya kita juga dapat cash flow untuk membiayai biaya-biaya fix dan juga untuk bertahan selama pandemi. Dan itu kita bisa kerjakan di rumah. Ya, karena waktu itu kantor kita ini termasuk yang harus tutup karena bukan bisnis yang istilahnya yang harus buka ya. Jadi kita bisa kerja di rumah. Ya, itu yang kita kerjakan sih. Ya. Jadi sebenarnya ada banyak justru ide-ide yang baru yang justru dimunculkan di masa-masa yang harus bertahan tadi dan tetap bisa menghasilkan juga ya sampai hari ini bisa survive. Wah, ini pasti ada campur tangan Tuhan juga ya. Kasih ide bagaimana bisa jual makanan, sampai kepikiran dari travel bisa jual makanan. Klien saya belinya juga pertama ya mungkin karena kasihan ya. Wah, kasihan ya, udahlah akhirnya beli dan akhirnya ya oke lah. Dan itu juga oke buat kita. Jadi itu pentingnya database customer juga ya. Terus begitu-begitu akan kontak customer yang ada di database. Iya. Bro, balik lagi ke ini ya, customer satisfaction. Bagaimanapun kan Bro Budi ini ibaratkan bisnis jasa itu seperti beberapa deret domino kan. Seperti itu. Jadi misalnya dari customer pasrahnya ke Bro Budi gitu ya, mempercayakan ke Bro Budi. Sedangkan Bro Budi terkadang tour and travel gitu ya, itu kan juga mempasrahkan pada yang domino yang selanjutnya gitu ya, atau balok yang selanjutnya. Seperti ada airlines, ada airport, ada ketika nanti waktu di lokasi wisata gitu. Misalnya beneran bukan salahnya tour and travel, tapi misalnya apakah ada badai, apakah ada delay, apakah ketika nanti tempat wisata ternyata mungkin ada sesuatu harus ditutup. Nah, itu gimana Bro menghadapi komplain atau keluhan dari konsumen? Iya, kita menghadapi masalah itu ketika dunia pariwisata mulai dibuka. Ya, beberapa airlines itu juga waktu itu kita ada grup tour ke Jepang. Nah, waktu itu ada flight schedule. Jadi dari airlines-nya ini melakukan flight schedule tiba-tiba. Ya, reschedule sehingga penerbangan dari Jepang transit di satu kota terus terbang ke Surabaya tidak bisa match sehingga harus menginap di waktu itu di Kuala Lumpur. Nah, akhirnya kita berpikir, wah ini memang bukan salah kita, ini dari airlines ada perubahan mendadak dan akhirnya waktu itu kita putuskan untuk kita memberikan hotel dan penjemputan untuk grup kami. Sehingga, sehingga mereka di Malaysia atau di Kuala Lumpur nggak terlantar di airport. Jadi akhirnya kita jemput, kita aturkan di hotel di Kuala Lumpur di tempat belanja.
sehingga mereka nggak nothing to do, sehingga mereka bisa belanja-belanja dan akhirnya besoknya kita antar lagi ke airport. Nah itu yang kita lakukan karena kita ini menjual jasa, jadi kita berusaha ketika mereka sudah join di tempat kita, jangan sampai mereka trauma. Sekalipun memang ini bukan salah kita juga, cuman kita memberikan itu dan ternyata sungguhan beberapa klien kita yang ikut kita terus berapa bulan atau setahun kemudian ketemu lagi dia ingat, wah betul loh di tempatmu ini disediakan, teman saya ikut tempat lain tidak disediakan, jadi mereka akhirnya booking hotel sendiri. Nah tapi ya kita sangat appreciate kamu bisa join di tempatmu. Nah itulah. Ini bisa jadi masukan bagi teman-teman yang bergumul dalam bidang jasa ya, nggak cuma di tour and travel, bahwa bisnis itu tidak semata-mata transaksional. Fokusnya ke profit melulu, wah ini nggak ada profitnya, udah biarin aja, daripada gua rugi, mending itu customer yang rugi. Padahal kan bukan salah gua. Nah seperti ini bisa jadi pembelajaran buat kita terkadang bahwa kita ini harus rela dengan bisnis jasa seperti ini, nama baik gitu ya, reputasi, apalagi kita anak-anak Tuhan, itu harus lebih penting daripada hanya sekedar transaksi atau profit gitu. Apalagi jasa ya pasti kan menyediakan layanan, melayani customer. Betul. Jadi kepuasan customer yang menjadi fokus utama kita dalam menjalankan karena kita bisnis fokusnya kan long term ya, jangka panjang. Bukan hit and run. Nah itu juga penting itu hit and run, jangan sampai customer begitu dapat profit langsung habis itu ditinggalin, nggak di-maintain lagi. Itu juga ya. Ada nggak kok struggle yang dialami di bisnis ini yang mungkin satu kejadian atau ada satu pengalaman yang membuat mungkin Ko Halim sempat berpikir mau let go tapi akhirnya masih bertahan sampai hari ini, dan bagaimana melihat bisnis ini memang benar-benar ada penyertaan Tuhan di dalamnya sampai hari ini. Karena saya percaya dalam menjalankan bisnis juga kita pasti ada pengalaman sendiri ya. Tentang bagaimana kita berjuang untuk struggle dan lain-lain seperti itu. Ada sih tentunya di tahun 2018 ya. Ketika kita bisnis so far so good ya, ketika semuanya bagus. Nah kita mengalami namanya ketipu sama sindikat gitu ya. Jadi kita ada transaksi yang cukup besar untuk tur waktu itu ke Eropa, dan kita nggak tahu ternyata ada sindikat ya, orang luar juga menginformasikan bahwa nomor rekeningnya ganti. Nah, akhirnya kita transfer, kayak kita pikir itu benar-benar vendor kami. Nah ternyata itu adalah penipu dan uangnya sudah ketransfer, 2 hari kemudian kita baru sadar. Ya, dan akhirnya saat itu saya sempat down karena yang ketransfer juga uang yang cukup besar dan saya harus ganti lagi, jadi mentransfer sejumlah uang yang sama ke vendor kami yang sebenarnya. Nah itu sempat waktu itu sempat ya menurut saya titik-titik terendah, saya merasa saya ini tidak pernah menipu orang kok sekarang saya ditipu gitu ya. Cuman it's okay, itu menurut pembelajaran yang Tuhan izinkan waktu itu. Dan saya mulai, saya cerita sama leader saya di CG, dia menguatkan, dan singkat cerita waktu itu sempat mau kerja itu males, mau ngapa-ngapain males karena kok kita ini mengumpulkan sedikit tapi begitu ketipu langsung dalam jumlah besar ya kan. Tapi it's okay, apapun yang Tuhan izinkan, leader saya bilang itu selalu baik. Ya akhirnya saya tetap move on, dan akhirnya di tahun 2000 ya setelah itu udahlah, dalam waktu sudah tergantikan. Jadi ya penyertaan Tuhan sempurna. Memang uangnya nggak kembali ya, tapi kembali. Tuhan gantikan dalam bentuk yang berbeda. Benar, iya. Seperti itu. Iya. Sebelum kita melanjutkan interviewnya, saya mengajak kita semua untuk sama-sama melihat firman Tuhan. Saya tergerak membawakan dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan ayat 6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kata-kata yang paling terutama di sini adalah kita tidak bertindak sendiri, kita tidak bertindak duluan, tetapi adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini yang harusnya menjadi value kita dan value yang paling utama, bahwa dalam segala keadaan, apakah itu kita lagi senang atau kita lagi keadaan yang berjuang, ataupun seakan-akan dalam bisnis yang konvensional seperti sekarang, seakan-akan tidak ada jalan keluar, seakan-akan bahwa semakin lama semakin tergerus oleh bisnis online. Tapi yang Tuhan minta itu apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap
hati kita. Kita percaya pada Tuhan bahwa Tuhan yang punya hidup kita, Tuhan yang care atas semua hidup kita, dan kita ini tidak sendirian. Dan ada hal yang paling utama, kita tidak memegang semuanya sendirian, kita menyerahkan dan kita percaya pada Tuhan dengan segenap hati kita. Yang kedua adalah janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau misalnya kita bersandar pada pengertian kita sendiri, bersandar pada kekuatan kita sendiri, lama-lama kita pasti akan putus asa. Ada berapa banyak sih kita mau belajar apapun, mau belajar sebanyak apapun, itu juga ternyata belum tentu akan menghasilkan jalan keluar. Oleh karena Tuhan tahu dengan pasti, Tuhan tahu dengan benar-benar mengerti bahwa kita ketika bersandar pada pengertian kita sendiri itu bukan jalan keluar yang paling baik. Jalan keluar yang paling baik adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan setelah itu, setelah kita percaya sama Tuhan, ayat ke-6 dikatakan bahwa akuilah Dia dalam segala lakumu. Nah, ini juga yang paling penting bahwa Tuhan memang ingin kita tuh menjalankan lakunya kita. Kalau bahasa Jawanya yang melaku gitu ya. Kita ini berjalan. Tapi sembari kita berjalan, karena kita sudah percaya pada Tuhan dalam segenap hati kita, maka kita akan mengakui Dia dalam segala laku kita. Jadi ketika kita berjalan, ketika kita melakukan strategi-strategi bisnis, kita bikin planning, kita bikin action, kita bikin eksekusi, kita evaluasi, plan, do, check, action dan sebagainya, itu semua harus align, itu semua harus selaras dengan ketika kita di saat yang sama kita mengakui bahwa Tuhan yang menjadi Tuhan atas kita. Maka apa yang menjadi janji Tuhan? Janji Tuhan adalah maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Jalan yang lurus itu bukan berarti jalan yang lapang gitu ya, jalan yang segala sesuatunya damai, penuh sukacita dan lain-lain, belum tentu juga. Jalan lurus itu berarti juga bisa jadi Tuhan minta kita lurus, kita straight, kita berintegritas tanpa kompromi, kejujuran dan sebagainya. Walaupun itu sedang badai, kita tidak perlu belok-belok dan sebagainya. Tuhan ingin kita jalannya tetap lurus, itu berarti Tuhan juga berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Seberapa jauh kita bergumul ketika kita menjalankan bisnis konvensional kita, saya mengatakan bahwa ketika kita percaya pada Tuhan, ketika kita mengakui Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan ketika kita berjalan, ketika kita menjalankan bisnis kita, Tuhan juga pasti akan memimpin, Tuhan akan berikan ide-ide yang kreatif, sehingga kita tidak hanya bertahan, tidak hanya play not to lose, tetapi kita bisa play to win, karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bro, kira-kira berapa banyak Bro Budi dan tim untuk fokus ke, saya ini soalnya katanya Budi. Gitu. Nah, berapa banyak Bro Budi fokus ke yang berapa persen kira-kira konsentrasi untuk tiketing, tapi berapa persen lagi untuk yang tour yang dihandle sendiri atau yang custom? Jadi sebetulnya kami untuk retail ya, tiketing, hotel, retail itu tetap sekalipun bukan main omset kami, tapi kami tetap fokus di sana. Karena dari sana ini kita banyak mendapat referensi untuk akhirnya bisa ke group tour. Nah, jadi memang group tour ini lebih complicated ya, karena perlu handle visa, terus handle hotel, makanan dan sebagainya, lebih complicated. Tapi kalau di berapa persennya di retail kita sekitar 30% lah. 30% kita fokus maksudnya mengerjakan di retail, yang 70%-nya di group tour gitu. Ya. Group tour ini di retail yang tiket dan hotel ini tetap harus ada. Ya, sekalipun memang konvensional, tapi dari sini kita ini banyak mendapat rekanan dan referral untuk ke bisnis yang lebih besar gitu. Nah, sekarang dengan tipe orang-orang yang lebih suka traveling sendiri, seperti saya nih. Ya, solo traveling. Kami nggak cuma solo, maksudnya sama keluarga, tapi kami nggak suka ikut tour karena jam 7 pagi udah bangun atau udah masuk bisa. Nah, itu kira-kira gimana, Bu? Ada perlakuan khusus nggak untuk orang-orang yang seperti saya dan keluarga yang nggak mau terikat dengan nanti ke sini, nanti kalau ikut rombongan nanti diarahin ke ke toko kerajinan atau toko apa gitu ya, yang nggak suka seperti itu. Nah, itu kira-kira gimana? Ada nggak perlakuan khusus untuk handle orang-orang seperti itu? Oke. Kita tahu bahwa at the end of the day nggak semua itu bisa jadi market kami ya. Jadi
kami ngerti tetap ada kelompok-kelompok atau ada grup-grup atau orang-orang yang punya interest yang berbeda ya. Jadi it's okay, kami hanya biasanya mereka menanyakan rute lah dan sebagainya. Intinya kita tetap bantu untuk membangun hubungan ya kan. Tapi kita tidak ada perlakuan khusus bagaimana cara mereka untuk bisa join ke kita. Tapi at least biasanya nanti toh mereka tetap ada aja untuk menanyakan dan kadang-kadang melakukan transaksi bisnis dengan kita. Ya, gitu sih. Jadi saya ngerti. Jadi contoh akhirnya mereka ke negara mana yang yang nggak ada apa-apanya, akhirnya mereka tetap ada sewa mobil, terus tetap hotel. Kadang-kadang negara yang nggak fasih berbahasa Inggris seperti contoh ada di Korea, di Jepang. Nah, tetap akhirnya mereka bisa ketika mereka traveling dalam grup kecil. Ya, gitu sih. Ya. Jadi kalau misalnya bisa saya lihat Bro Budi nanti handle 70% tour and travel, berarti memang secara statistik gitu ya, berarti memang ada 70% orang yang nggak mau repot gitu ya, orang yang punya duit dan udah pasarin semua ke satu jasa travel agent gitu. Jadi memang sebenarnya secara bisnis, walaupun bisnis secara konvensional itu tidak semengerikan itu gitu ya. Bahwa memang ada pasar 30% yang fokusnya ke, tapi 30% pun tetap pesannya di Bro Budi gitu. Seperti itu. Tapi yang 70% ini ternyata orang-orang nggak mau repot urusan visa, urusan tiket, hotel, semua diaturkan dengan baik. Dan terutama perusahaan. Perusahaan corporate ini biasa kan agak mereka susah untuk harus repot-repot. Jadi mereka akan memasrahkan ke kami ke bisnis tour and travel. Apalagi kalau untuk perusahaan memberangkatkan klien-kliennya gitu ya, pasti harus benar-benar excellent. Seperti itu. Bro, sebelum kita tutup, saya ingin tanya sama Bro Budi nih. Kira-kira value-value apa di GMS yang Bro Budi terima dan Bro Budi rasa, oh yang ini bisa saya aplikasikan nih dalam bisnis saya, gitu. Oke. Ya ada banyak sih ya menurut saya yang value yang saya dapatkan dari gereja ketika ya dari khotbah lah, dari ketika ber-JG dan sebagainya. Ya salah satunya ada beberapa ya, contoh integritas, bagaimana kita menjaga integritas dalam hal keuangan terutama dengan customer dan sebagainya. Kita juga dengan supplier, kita tidak pernah telat bayar, nggak pernah nunggak. Terus dalam kejujuran, ya tentu kejujuran itu saya pegang teguh, dan juga kerukunan ya, kerukunan ini adalah karena kita ini berpartner di kantor, saya ada partner, jadi kami berusaha menjaga kerukunan, bukan berarti nggak ada crash, tentu tetap ada crash, apalagi bisnis yang sudah kelihatan profitnya ya. Jadi tapi dari sana kita terus menjaga namanya harmonisasi. Jadi itu yang yang kami dapatkan dari gereja ketika saya mendengar ya kerukunan, bahwa kerukunan itu mendatangkan berkat. Nah, itulah yang salah satu yang kami pegang ketika saya berpartner dengan partner saya selama sudah 15 tahun ini. Ya. Oke, good. Ya, berarti alangkah lebih baiknya kalau sekarang Bro Budi bisa mendoakan gitu ya untuk audiens yang sekarang sedang menonton, yang mungkin juga struggle. Aku ini misalnya punya bisnis apa gitu, apakah depot bakmi atau apa gitu ya, atau misalnya toko handphone atau apa yang konvensional yang benar-benar sangat-sangat terbatasi, tapi ternyata sekarang mendengarkan sharing dari Bro Budi atau Bro Halim yang dan sekarang mendapatkan satu insight yang baru, dan mereka tidak hanya mendapat insight tapi juga Bro Budi bisa doakan mereka dan Tuhan akan bekerja luar biasa juga untuk mereka juga. Ya, silakan bisa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap orang yang menonton acara ini. Kami tahu Tuhan bahwa setiap kami tidak berjuang sendiri. Kami tahu kami punya Allah yang besar yang menyertai, memberikan kami hikmat, memberikan kami petunjuk, memberikan kami guidance ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang menonton acara ini yang memulai usaha secara konvensional. It's okay ya Tuhan. Tetap ada hal yang kami tetap bisa kerjakan, tetap ada hal yang kami bisa
lakukan, beri kami hikmat, tuntunan-Mu Tuhan, untuk apapun yang kami kerjakan Tuhan, ketika kami setia dengan hal yang kecil, Engkau akan mempertemukan kami dengan hal yang lebih besar. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu, apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil, Engkau berikan kami ide-ide, Engkau memberikan kami kreativitas supaya kami terus bisa bertahan dan mempunyai daya juang, semangat juang Tuhan di dalam menghadapi kompetisi yang semakin ketat ke depan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Allah kami telah sanggup menjadikan kami lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bro, ada satu pertanyaan yang ketinggalan. Tahu-tahu waktu Bro Budi itu saya jadi teringat. Iya. Apakah di bisnis tour and travel atau khususnya bisnis Bro Budi ini bisa ada potensi untuk dikembangkan lebih dan lebih lagi? Bisa. Bisa. Ya. Jadi sebetulnya kami punya planning ke depan untuk buka cabang. Oh, ya. Jadi saya yakin bahwa tetap manusia itu butuh namanya yang tadi personal touch, ya. Jadi kan yang dimana di online itu mereka nggak bisa dapatkan. Nah, oleh karena itu saya juga ke depannya selain membuka cabang juga mulai sekarang ini kok bekerja coba menjalin kerjasama dengan digital marketing. Jadi supaya bisnis kami semakin dikenal. Ya, itu sih untuk planning ke depan. Jadi bagi teman-teman jangan khawatir bahwa walaupun seakan-akan semuanya serba online, digital, disrupsi dan sebagainya, tapi justru yang konvensional kalau ketemu jalur yang tepat, gitu ya, tentunya dengan perkenanan Tuhan, justru tetap bisa multiplikasi kok. Iya, gitu betul ya. sekali. Oke, Meti, silakan. Sampai di sini dulu untuk episode hari ini. Dan kami percaya apa yang sudah di-sharingkan oleh Ko Halim tadi itu akan memberkati para audiens yang ada. Jangan lupa untuk like video ini, komen, dan juga share sebanyak mungkin agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan jangan lupa juga untuk subscribe karena banyak sekali episode-episode lainnya juga akan memberkati setiap audiens yang ada. Jika Anda ada masukan atau pertanyaan, Anda juga bisa langsung kontak kami @GMSBizkon di Instagram. Ya, Oke. sampai di sini. Ya, thank you semua. God bless. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Bye-bye.